Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, kita ketemu lagi di pembelajaran akuntansi untuk akuntansi keuangan ya. Ini bagian dari mapel akuntansi keuangan karena kali ini saya akan membahas mengenai aset tetap tak berwujud. Oke, nah jadi kita masih berbicara mengenai aset ya, aset tetap, dan di video ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai aset tetap yang kategorinya tidak berwujud. Oke, nah untuk video ini penjelasan akan saya bagi ke dalam 5 bentuk ya, 5 kategori. Yang pertama itu adalah mengenai definisinya, definisi dari aset tetap tak berwujud. Kemudian yang kedua adalah mengenai karakteristik. Ya, karakteristik berarti terkait dengan ciri khas dari aset tetap tak berwujud. Kemudian yang ketiga itu saya akan berbicara mengenai penilaian aset tetap tak berwujud. Penilaian di sini maksudnya adalah perolehan gitu ya. Bagaimana memperoleh aset tetap tak berwujud gitu ya. Kemudian yang keempat adalah apa saja yang masuk gitu ya, yang masuk ke dalam aset tetap tak berwujud. Ya, berarti di sini kita berbicara mengenai jenis-jenis dari aset tetap tak berwujud. Kemudian yang kelima kita akan membahas mengenai penyusutannya. Nah, aset tetap tak berwujud itu penyusutannya diistilahkan dengan amortisasi. Ya, jadi beda dengan istilah penyusutan aset tetap yang lain ya. Kalau misalkan aset tetap berwujud ya terkait dengan mobil, kendaraan, ya pokoknya aktiva, aset yang dia itu sifat karakteristiknya itu tangible ya, alias berwujud. Nah, maka untuk penyusutannya itu diistilahkan dengan nama depresiasi gitu ya. Sedangkan aset tetap tak berwujud itu disebut dengan amortisasi, dan nanti kalau untuk aset tetap sumber daya alam itu dinamakan dengan depresi ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama mengenai definisi ya, atau pengertian dari aset tetap tak berwujud. Nah, apa yang dimaksud dengan aset tetap tak berwujud? Jadi aset tetap tak berwujud itu adalah aktiva atau aset yang dia tidak memiliki wujud fisik ya. Kita tidak mampu untuk melihatnya, merabanya gitu ya. Tidak mampu untuk ya benar-benar wujud fisiknya tidak ada gitu ya. Tetapi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh perusahaan ya, dalam arti memberikan keuntungan ekonomis gitu ya, manfaat yang bisa dinilai secara uang gitu. Oke. Nah, di dalam aktiva atau aset tetap tak berwujud ini itu diakui ya apabila pertama ya ada kemungkinan bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat di masa depan. Ya, jadi artinya di sini dengan memiliki aset tetap tak berwujud, ya perusahaan itu akan mendapatkan manfaat ekonomis, ya manfaat secara ekonomis di masa depannya. Ya, sehingga di sini keuntungan atau manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan dari aset tetap yang tidak berwujud ini ya, sehingga aset ini dapat diakui sebagai harta ya, bagi harta atau kekayaan bagi perusahaan ya. Nah, kemudian aset tetap berwujud itu juga akan diakui bila biaya perolehannya itu dapat diukur. Ya, jadi artinya dapat secara nominal itu mampu untuk diuangkan gitu ya, berapa pengukurannya, berapa harga dari aset tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk yang kedua. Nah, ciri khasnya atau karakteristik dari aset tetap tak berwujud. Yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya aset tetap terwujud itu adalah mudah untuk diidentifikasi ya, tentu ya. Jadi sesuatu aset ya meskipun dia tidak memberikan wujud fisik, tetapi bagi perusahaan ia dapat diidentifikasi sebagai sebuah aset karena manfaat yang bisa dirasakan oleh perusahaan tersebut. Ya. Kemudian dapat dikendalikan ya, dari dalam hal ini berarti pengukuran tadi, pengukuran dalam bentuk nominal uang atau nominal angka yang dapat dihitung ya, sehingga dari sini dalam pencatatannya kemudian bisa dilakukan secara aktual gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya dapat
atau memiliki manfaat ekonomis di masa depan. Oke. Nah, berikutnya bagaimana mengenai penilaian aset tetap tak berwujud, ya alias perolehan ya, harga perolehan dari aset tetap tak berwujud. Nah, maka dalam hal ini aset tetap tak berwujud itu dapat diperoleh pertama melalui pembelian dari pihak luar. Artinya aset tetap tak berwujud tersebut harus dibeli dulu dari pihak luar baru dimiliki ya. Ya sama seperti aset tetap berwujud ya, rata-rata kan dibeli dulu ya baru dapat diakui sebagai sebuah kepemilikan harta bagi perusahaan tersebut ya. Nah, akan tetapi perusahaan juga bisa menghasilkan sendiri aset tetap tak berwujud tersebut. Artinya tak perlu dibeli, tetapi dapat diciptakan, dapat dikarya karya sendiri gitu ya, hasil dari karya sendiri, hasil dari penciptaan sendiri gitu ya, yang ya artinya adalah mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi perusahaan ya, dapat dihargai gitu ya, dan diakui oleh pihak luar juga ya, seperti itu. Nah, nilai aset tetap tak berwujud itu pertama terdiri dari harga beli gitu ya. Harga beli ini berarti artinya untuk aset yang dia didapatkan dari pembelian ya, seperti itu. Kemudian dari biaya-biaya yang berkaitan dengan aset ya, sehingga aset tersebut bisa digunakan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk aset tetap tak berwujud yang dihasilkan sendiri ya, maka di sini ada semacam biaya pengembangan, biaya penelitian terlebih dahulu ya, biaya penelitian, biaya pengembangan dari aset tersebut ya, sehingga dengan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti itu, perusahaan kemudian mampu untuk mengukur berapa nilai wajar dari aset tetap tak berwujud yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjutkan mengenai apa saja ya jenis-jenis dari aset tetap tak berwujud ya. Nah, di sini ada aset tetap yang dihasilkan oleh perusahaan dan ada aset tetap yang dibeli oleh perusahaan. Nah, kita akan membaginya. Dalam hal ini saya akan membagi sekitar beberapa ya. Mungkin tidak semuanya, tetapi ini yang paling sering gitu ya, dikategorikan sebagai aset tetap tak berwujud. Yang pertama adalah mengenai hak paten gitu ya. Nah, hak paten ini adalah hak yang diberikan ya oleh pemerintah gitu ya. Dalam hal ini berarti melalui Direktorat Paten gitu ya. Apakah itu diberikan kepada perorangan ataukah diberikan oleh untuk suatu badan gitu. Nah, hak paten ini berkaitan dengan penciptaan teknologi gitu ya. Jadi inovasi gitu ya, kreativitas yang terbaru atau penemuan-penemuan tertentu yang sifatnya biasanya rata-rata itu terkait dengan teknologi. Ya, maka di sini disebut sebagai hak paten. Jadi menemukan sesuatu yang baru kemudian didaftarkan kepada direktoran ya, mengenai hak paten. Nah, maka perusahaan tersebut kemudian bisa memiliki hak tersebut dan bisa bagi yang menggunakan karya atau teknologi tersebut, maka dia harus membayar kepada si perusahaan yang telah mendaftarkan teknologi tadi untuk menjadi teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut sebagai hak paten. Oke. Nah, hak paten ini adalah salah satu aset yang diciptakan sendiri oleh perusahaan ya, yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan. Oke. Ya, sama seperti hak paten, hak cipta juga sesuatu atau aset yang dihasilkan sendiri gitu ya, diciptakan sendiri. Nah, mengenai hak cipta ini, hak cipta itu adalah sesuatu yang sifatnya biasanya terkategori ke ilmu pengetahuan ya, penciptaan sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan atau yang sifatnya itu seni gitu ya, seni atau sastra ya, dan itu kemudian diakui sebagai penciptaan seseorang ya, dan hak cipta ini itu kemudian akan diberikan ya kepada penciptanya, dan yang mengambil
mengambil penciptaan tersebut ya, ciptaan atau bentuk atau misalkan karya gitu ya, karya seni gitu kan. Nah, jadi siapapun misalkan yang ingin menggunakan karya tersebut itu harus membayar ke si pencipta ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu berkaitan dengan hak cipta. Jadi kalau hak cipta itu ya ciptaan-ciptaan ya, yang biasanya sifatnya itu ke arah seni, karya sastra, ya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu mengenai merek dagang. Nah, kalau merek dagang ini berarti kita berbicara mengenai suatu simbol ya, simbol tertentu yang terkait ya, yang biasanya diasosiasikan ke suatu produk atau suatu layanan tertentu ya, suatu jasa gitu ya. Jadi dia sebuah simbol merek dagang ya, namanya merek dagang ya, pasti kita tahu misalkan apa merek dagang produk air minum mineral gitu ya. Misalkan kalau saya sebutkan produk air minum mineral ya, kalian langsung terbayang apa? Nah, itulah contoh dari merek dagang gitu ya. Nah, jadi merek dagang itu adalah ya tadi gitu, suatu simbol biasanya, dan ini menjadi tidak boleh di ini ya, sama seperti hak cipta juga gitu ya, harus membayar kalau misalkan mau menggunakannya ya. Oke, kemudian yang keempat itu terkait dengan goodwill. Nah, goodwill ini adalah suatu keadaan di mana adanya hak istimewa sebuah perusahaan atau nilai lebih yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, sehingga harga dari perusahaan tersebut itu menjadi lebih tinggi ya dari harga yang sebenarnya. Nah, ya goodwill ini bisa kita dapatkan atau bisa kita hitung ketika misalkan perusahaan tersebut terjadi, entah itu perusahaan tersebut dijual atau terjadi penggabungan badan usaha ya, yang itu akhirnya dapat ditentukan berapa nilai dari perusahaan tersebut ya. Jadi perusahaan tersebut bisa memiliki nilai lebih, itu bisa jadi mungkin karena produksinya atau produknya yang bagus gitu ya, atau letak dari perusahaan tersebut yang sangat strategis, atau nama baik ya, nama baik dari perusahaan tersebut, sehingga ketika misalkan perusahaan tadi dijual ke perusahaan yang lain atau digabungkan ke perusahaan yang lain, maka nilai dari perusahaan tersebut itu lebih tinggi dari keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Itu yang disebut sebagai goodwill. Nah, goodwill ini pun juga salah satu yang bisa dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri dengan tadi gitu ya, hak-hak istimewa dia miliki ya, terkait karena nilai nama baiknya gitu ya, bisa jadi ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kelima itu adalah mengenai franchise gitu ya. Nah, franchise atau waralaba ya, disebut sebagai waralaba. Nah, franchise atau waralaba ini adalah sebuah hak gitu ya, hak bagi suatu perusahaan untuk mengkomersialkan suatu produk dari perusahaan yang lain ya, dimana ketika mengkomersialkan produk tersebut ya, biasanya prosesnya, tekniknya, resep-resep dari franchise tadi itu diberikan dari perusahaan yang menjual nama ke perusahaan yang lain gitu. Nah, jadi misalkan si perusahaan A itu memiliki produk tertentu, kemudian produk tersebut ya, atau ya produk atau merek dagang juga bisa seperti itu ya, itu kemudian dijual atau bukan dijual ya, difranchisekan ke perusahaan B gitu. Nah, sehingga perusahaan A ini biasanya akan memberikan bagaimana teknis atau proses ya dari produk tersebut gitu atau layanan tersebut ke perusahaan B, dan perusahaan B itu tinggal menjualkan gitu ya, menjualkan menggunakan nama atau produk dari perusahaan A tadi gitu. Nah, itu disebut sebagai franchise ya. Perusahaan A itu biasanya disebut sebagai franchiser ya, perusahaan B yang menerima franchise tadi itu disebut sebagai franchisee ya. Nah, itu mengenai jenis-jenis aset tetap tak berwujud yang umum ya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu bisa kalian gali lagi ya ke yang lainnya gitu, bisa dilihat lagi.
Oke, kita sekarang masuk ke dalam amortisasi aset tetap tak berwujud ya. Sekarang kita berbicara mengenai penyusutan dari aset tetap ini. Oke, seperti yang saya katakan tadi, untuk penyusutan aset tetap tak berwujud itu dinamakan amortisasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi amortisasi itu pertama adalah umur manfaat. Ya, berapa lama aset tetap tak berwujud itu dipakai. Kemudian biaya perolehan. Dalam hal ini berarti harga perolehan atau nilai dari aset tetap tak berwujud tersebut. Dan juga nilai residu. Nilai residu ini artinya adalah nilai sisa yang diinginkan ketika masa manfaat dari aset tetap tak berwujud tersebut telah berakhir. Oke. Nah, pada umumnya perusahaan menggunakan straight line method ya, alias metode garis lurus untuk melakukan amortisasi. Oke. Nah, ini biasanya di formulanya itu adalah A itu adalah aset atau aktiva, kemudian sama dengan HP itu adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai residu ya NR dibagi dengan umur ekonomis. Ya, umur ekonomis berarti adalah terkait dengan masa manfaatnya, berapa lama. Oke. Nah, supaya bisa dipahami bagaimana formula ini bekerja, ya rumusnya bekerja, kita akan langsung masuk ke bagian soalnya. Contoh soal dari perhitungan aset tetap tak berwujud, mulai dari harga perolehannya sampai ke amortisasinya. Nah, di sini saya contohkan PT Astina itu membeli PT Alenka. Oke. PT Astina itu membeli PT Alenka. PT Alenka ini harganya sebesar 1.500.000.000. Ya. Nah, nilai wajar dari aktiva PT Alenka pada saat transaksi ya, pada saat dijual ya, itu sebesar 2.400.000. Ya, berarti asetnya sekitar 2 miliar ya, 2.400.000.000. Kemudian nilai seluruh utangnya itu sebesar 1 miliar. Nah, hitunglah berapa nilai goodwill ya. Jadi kita akan ditanya ya, kita akan menghitung mengenai goodwill yang dimiliki oleh PT Alenka ketika dijual ke PT Astina ya. Dan kemudian yang kedua itu adalah mengenai amortisasi dari goodwill tersebut. Nah, di sini diketahui umur ekonomis goodwill tadi, masa manfaatnya itu selama 20 tahun. Oke. Kita mulai dari perhitungan yang pertama. Nah, tadi harga beli dari PT Alenka itu adalah sebesar 1.500.000.000. Ya, PT Astina membeli PT Alenka itu sebesar 1.500.000.000. Nah, dari aset yang dimiliki oleh PT Alenka itu perhitungannya nilai wajarnya adalah sebesar 2.400.000. Jadi aset yang dimiliki oleh PT Alenka itu sebesar 2.400.000.000. Salah di sini terus saya. Kemudian untuk utang yang dimiliki oleh PT Alenka itu sebesar 1 miliar. Nah, ini dikurangin ya untuk melihat berapa total sebenarnya modal yang dimiliki oleh PT Alenka. Jadi aset PT Alenka sebesar 2.400.000.000 dikurangi dengan utang-utang yang dimiliki oleh PT Alenka sebesar 1 miliar, sehingga didapatkanlah harga modal atau modal yang dimiliki PT Alenka di luar dari utang yang sudah harus dikurangkan ya, harus dikeluarkan tersebut, maka didapatkanlah sebesar 1.400.000. Nah, harga beli PT Alenka adalah 1.500.000.000 ya, modalnya 1.400.000.000, sehingga nilai lebih yang dimiliki oleh PT Alenka itu sebesar 100 juta ya, karena modal bersihnya PT Alenka itu hanya sebesar 1.400.000.000, sedangkan PT Alenka ini mampu dijual sebesar 1.500.000.000, sehingga dalam hal ini PT Alenka itu memiliki nilai goodwill ya, dia memiliki nilai lebih sebesar 100 juta. Oke. Nah, bagaimana bentuk penjurnalan dari PT Astina ya ketika membeli PT Alenka ini? Maka kita terlebih dahulu akan mendebitkan macam-macam aset ya yang sebesar 2.400.000.000 tadi. Kemudian kita debitkan goodwill-nya sebesar 100 juta. Dan selanjutnya kita kreditkan macam-macam utangnya sebesar 1 miliar, dan dikreditkan ya kas ya, uang yang telah dikeluarkan oleh PT Astina itu sebesar 1.500.000.000.
juta. Oke. Sehingga kita dapatkan debit dan kreditnya balance ya sebesar 2 juta. 2 juta berapa? 5. 2 juta 2 miliar 500. Ya, 2 miliar 500. Oke. Kita lanjutkan mengenai amortisasinya ya. Jadi tadi kita sudah temukan bahwasanya goodwill-nya sebesar 100 juta ya. Goodwill-nya itu sebesar 100 juta, maka kemudian tidak diketahui di dalam informasi soal juga tidak ada nilai residu ya, maka kita anggap nilai residunya itu adalah 0. Dan selanjutnya tadi didapatkan masa manfaatnya alias umur ekonomis sebesar 20 tahun. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam formula tadi ya, yaitu A sama dengan HP dikurang NR per umur ekonomis. Nah, harga perolehan yaitu nilai goodwill tadi itu sebesar 100 juta dikurangi dengan nilai residu yang tidak ada jadi 0, kemudian dibagi ke 20 tahun sehingga untuk 1 tahunnya itu sebesar 5 juta ya. Biaya atau beban amortisasinya ya, beban amortisasinya itu sebesar 5 juta. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal di pembukuannya PT Astina ya pada saat mengakui adanya amortisasi. Pertama didebitkan ya amortisasinya, beban amortisasi goodwill, kemudian dikreditkan adalah goodwill-nya. Oke. Nah, seperti itu bentuk jurnal amortisasi ya, pengakuan adanya amortisasi dari goodwill. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Banyak-banyak literasi. Dengan literasi kamu jadi lebih banyak wawasan. Oke, terima kasih and ketemu lagi di video yang lain.